Yang menyewakan diri. 4 tahun umurku. Itu kalau aku boleh percaya pada ingatanku. Dan keluarga itu pun sudah ku kenal lama. Kakek dan nenek Leman, Siah, Nyamidin, dan Sidin. Bila aku datang ke rumah mereka pada jam 9 pagi, mereka masih ada di rumah. Belum lagi memulai pekerjaannya. Dan aku menggalai-galai pada kaki Kek Leman. Ia mengerti diberinya aku sisa kopinya. Dan aku tertawa. Dan ia tertawa. Dan nenek Leman tertawa. Dan bila aku bertanya, mana si Akek? Jawabannya sudah tentu, masih tidur. Tapi aku sudah bangun. Selamanya ia tertawa mendengar kebanggaanku pada diri sendiri. Si onok molos, suara yang sering terdengar untuk tak melukai kebanggaan diriku. Leman nek. Kakali, mandi. Nyamidin kek. Belum pulang. Semalam jaga di gardu. Kau sudah lihat gardu di dekat kuburan? Di sana dia tidur. Belum bangun. Barangkali belum bangun. Capek meronda semalam. Kadang-kadang aku pun menerima ubi atau singkong rebus. Kalau sesuatu yang menyenangkan tak dapat kuharapkan lagi, aku berlari-larian pulang. Bercerita pada bunda tentang pengalaman sebentar tadi. Hampir dapat dipastikan bunda segera mengangkat telunjuk di depan hidung. Matanya yang agak sipit terpaku pada parasku. Menyuarakan kata-kata, Ibu sudah sering bilang kau tak boleh pergi ke sana. Kau ganggu mereka yang sedang kerja. Mereka tetap kerja. Karena kau datang ke sana mereka tak kerja. Tapi Siah masih tidur. Yang lain-lain masih tidur juga. Karena itu kau tak boleh datang ke sana. Telunjuknya turun dan jatuh di pangkuan. Suaranya yang berisi keteguhan itu melunak. Malas itu penyakit, seperti penyakit mata. Dia bisa menular. Kalau engkau sering ke sana, engkau ketularan kemalasannya. Aku tak pernah mendengar nasihat seperti itu, dan kembali aku pergi ke sana bila matahari di sepenggalan langit. Aku ceritakan ucapan ibu tentang kemalasan yang bisa menular itu, dan Kek Leman berkata tenang dan jujur. Aku orang malas. Kalau aku rajin, apa aku kerjakan? Ia tertawa perlahan melalui hidung. Aku tak punya sawah, tak punya ladang, pacul pun tak punya. Aku hanya punya golok, saban hari ku asah. Matanya dilemparkannya pada batu asahan yang mencekung dan dalam di tengah-tengah, berisi dan hampir-hampir mengkilat. Kalau ada orang panggil aku untuk menggantinya meronda, aku dapat 2,5 sen. Kalau aku tak punya golok setajam itu, aku takkan dipanggil orang yang untuk menggantikannya. Suaranya berisi musik sayu. Aku suka mendengarkannya. Katakan lagi, pintaku. Kek Leman hampir tak pernah membantah permintaanku. Diulang-ulangi kata-katanya itu perlahan-lahan. Sekalipun pengertianku atas deretan ucapannya tak begitu lengkap, dapat aku menghafalkannya. Di rumah, bila ibu tak ada, tak jarang kata-kata orang tua itu kuulang-ulang seorang diri. Musik sayu terbawa juga sekalipun kuucapkan melalui mulutku. Dan suatu kali, waktu bunda bilang padaku, tiap pemalas doyan makan. Dan lagi, watak yang menyusahkan orang banyak. Sejak itu kata-kata Kek Leman tak pernah kuulang-ulang lagi. Aku tak tahu mengapa, namun ada terasa suatu tantangan dalam ucapan bunda seperti ditujukan padaku dan pada Kek Leman. Kemudian lama aku tak pergi ke rumah keluarga Leman. Sampai suatu kali datang kembali aku ke sana bertanya, mana si Ah? Kek Leman menundukkan mukanya. Nek Leman mendeham pelan. Dua-duanya tak menjawab. Dan tiap aku datang selalu kutanyakan. Tapi suatu waktu ada Kek Leman bilang, si Ah pergi ke Palembang. Jauh Palembang kek? Jauh, di seberang. Naik kapal kalau pergi ke sana. Untuk apa pergi ke sana, Nek? Cari uang.
Nanti kalau pulang ia akan membawa ril emas. Nenek Leman menjawab. Tergambar pada air mukanya ejekan pada dirinya sendiri. Sekarang zaman lebih susah, kakek bercerita dengan tiada dipinta. Banyak priai kehilangan pangkat. Kata-kata itu kuhafalkan satu-satu untuk dapat kukabarkan pada bunda atau ayah. Gelisah benar aku sebelum berita itu dapat kusampaikan. Dan di sore hari, waktu ayah duduk-duduk di bangku kebun segera aku mendekat. Nyaris saja berita itu kukabarkan, tapi lebih dulu keluar dari mulutnya. Dulu kau minta disekolahkan, sekarang tak minta lagi. Dan aku melonjak-lonjak kegiriangan. Tentu aku minta lagi sekarang, teriakku. Kapan aku disekolahkan, Bapak? Besok. Berita baru itu melupakan aku pada berita ku peroleh dari kakek Leman. Keesokan harinya, mulailah hari pertama aku jadi murid. Pada umurku yang keempat itu, kini kurasai betapa rumah sekolah itu betul-betul merampas kopi yang harus kuterima dari kakek Leman. Selain di hari libur atau minggu, tak ada kesempatan padaku guna mengembara di pagi hari. Di sekolahan banyak kawan baru kuperoleh, kabar-kabar baru dari seluruh kota dan pemandangan yang tiap hari berganti. Kalau aku pulang sekolah, kadang-kadang kakek Leman menunggu aku di depan rumahnya dan diberinya aku layang-layang yang baru dibuatnya. Tapi heran, tak pernah aku bisa menerbangkan layang-layang barang sebentar pun. Tidak seperti anak-anak lain. Akhirnya layang-layang pemberian itu jadi sasaran kemarahanku belaka. Ku robek dan ku patah-patahkan. Aku kira tak kurang dari setengah tahun lamanya aku tak pernah pergi ke rumah kakek Leman. Hingga datanglah waktu itu hari libur panjang. Liburan itu membatalkan larangan bunda buatku untuk bermain-main sepuas hati. Suatu hari di waktu liburan, waktu aku sedang bermain-main dengan kawan-kawan di tengah jalan, berhenti sebuah dokar di depan rumah kakek Leman. Dengan tiada diperintah, semua anak yang bermain-main menyerbu ke dalam rumah kakek Leman untuk mencari kabar baru dan barangkali juga panganan. Dan aku lihat si Ah duduk di balai di samping seorang laki-laki setengah tua yang berbaju hitam. Ia menunduk saja. Si Ah tersenyum melihat aku bangkit dari balai dan mendekati. Sudah lama tidak bertemu, kangen aku, ia tertawa. Aku lihat ia memakai 2 gigi emas. Peniti kebayanya terbuat dari relan emas 7 buah yang disambung-sambung dengan rantai emas. Sudah kaya engkau sekarang? Aku bertanya. Dari pertanyaan itu aku mendapat jawaban sebuah cium yang jujur. Boleh aku mendengar satu rel itu? Tanyaku. Ia menggeleng lembut. Dengan suaranya yang merayu, ia bilang, kalau engkau sudah besar, engkau bisa dapat sendiri. Habis berkata, diberinya aku panganan olehnya. Di kursi kakek Leman bercakap sopan dengan lelaki yang juga bergigi emas seperti si A. Heran aku kakek bisa sesopan itu. Nenek Leman ribut di dapur menjereng air. Dan sejak kedatangan si A, sering lagi aku datang ke rumahnya. Ceritanya tentang gajah, tentang macan, tentang murah uang dan murah emas menarik perhatianku. Diajarinya aku menirukan suara-suara binatang buas. Di rumah aku ceritakan kembali berita-berita yang terpungut oleh otakku. Juga di sekolah aku siarkan semua kabar itu dan setelah cerita habis diberitakan, lega pula rasanya di dalam hati. Setelah hari libur habis, kedatanganku ke sana ialah setelah bubaran sekolah. Lebih sering ku dapati si Ah masih tidur di siang hari itu daripada jaga. Hingga pada suatu kali nampak olehku, lelaki yang bergigi emas itu tak ada lagi di rumah Kek Leman. Di mana dia, Kek? Tanyaku. Pergi, jawabnya tak senang. Kemana? Tak tahulah. Si Ah, belum lagi pulang. Turut sama dia, tanyaku ingin. Ia menggelengkan kepala, berat gelengannya itu. Takkan kembali lagi dia, Kek. Nenek Leman muncul dari dapur dan menjawabkan, aku doakan dia takkan kembali lagi. Biar mampus di laut. Laut mana, Nek? Laut di seberang, jawabnya gusar.
Dan aku berpikir barangkali si A berangkat ke Palembang lagi. Tapi ini tak kutanyakan. Aku lihat air muka kedua orang tua itu bermurung-murung. Sudah lama aku tak melihat Leman. Di mana dia, Kek? Kakek Leman mengeluh panjang. Ia mendongeng sayu. Banyak priai kehilangan pangkatnya sekarang. Mereka tak bisa memanggil Leman lagi untuk disuruhnya membetulkan pagar atau kakus. Kalau dia menggantikan orang jaga, aku tak mendapat upah. Sekarang aku sudah tua, jadi giliran mengambil upah jaga itu diserahkan padaku. Dia pergi mencari uang di tempat lain. Di mana, Kek? Cimahi. Mendaftar jadi serdadu. Kalau dia pulang mesti berpakaian hijau, bukan, Kek? Aku kira dia takkan pulang lagi. Aku pikir dia takkan ingat pada kakek dan nenek lagi. Aku kira dulu memang banyak serdadu tak pulang lagi setelah nenek. Spandri pensiun itu bilang, perang Aceh sudah habis, pekerjaan serdadu sekarang tak ada, cuma belajar baris dan menembak-nembak. Dan aku ingat pada barisan polisi, yaitu yang tiap Rebo dan Sabtu menuju ke tempat latihan menembak di seberang kali gagah mereka. Badan besar-besar dan karabinnya mencongak-congak di atas punggung. Nyamidin, Kek. Sekarang sawah dikerjakan yang punya sendiri, susah uang sekarang. Jadi dia pergi entah kemana. Tak ada orang yang membuatkan mainan kayu untukmu lagi, katanya. Tidak senang dia di sini. Kalau orang ada uang di mana-mana pun akan merasa senang. Lain lagi kalau tak punya, dan uang itu susah pula dicari. Ia batuk-batuk entah karena apa. Lebih baik jangan tanya-tanya lagi, katanya kemudian. Kepalanya tunduk-tunduk, terus tunduk sampai ke meja. Rambutnya yang keabu-abuan campur aduk antara hitam dan putih menenggelamkan mukanya. Aku pergi dan ia tak tahu. Tentu saja semua itu kuceritakan pada bunda dan ayah. Walaupun mereka betul-betul memperhatikan tetapi pura-pura tak mendengarkan. Aku tak tahu mengapa. Namun semua itu tak menyenangkan hatiku. Sudah mandi? Tanya ayah memutuskan seluruh beritaku. Pertanyaan itu cukup untuk memaksa aku pergi ke kamar mandi. Selama mandi kulihat-lihat tembok dinding. Tiba-tiba aku berpikir, kamar mandi ini jauh lebih bagus daripada rumah Kek Leman. Sehabis mandi, kutanyakan pada ayah, mengapa kamar mandi kita jauh lebih baik daripada rumah Kek Leman? Ayah nampak berpikir sungguh-sungguh, tapi waktu menjawab, jawabannya hanya pantun tertawa sumbang, dan aku tak mengerti. Aku lihat tiba-tiba bunda berpikir sungguh-sungguh, dan aku bertanya padanya, mengapa kamar mandi kita lebih bagus, Bu? Aku lihat masih juga ia mengerutkan keningnya, dan waktu kerut mirut itu lenyap, ia memandang daku dan berkata, sudah bisa membaca engkau sekarang? Pertanyaan yang teramat aku benci. Aku berdiam diri kebingungan. Ibu bangun dari tempat duduknya, mengambil tanganku dan digandengnya aku ke pendopo. Belajar. Dan sebentar kemudian kupingku merah-merah karena tangannya. Setelah air mataku kering terdengar larangannya. Sekarang engkau tak boleh pergi ke sana lagi. Kalau pergi juga, ancaman yang baru sekali itu kudengar. Hati-hati, aku hajar engkau dengan tangki sapu. Dan sejak itu tak lagi aku datang ke sana. Waktu yang setahun lewatlah, tetapi aku masih juga duduk di kelas 1. Tumbuh badanku hampir sama dengan tumbuhnya kecerdasanku. Lambat. Di tiap permainan, aku masih dianggap pupuk bawang, hanya ikut-ikutan dan belum mendapat hak penuh. Dan di suatu waktu, aku turut dengan anak-anak bermain sembunyi. Kami bersembunyi di belakang rumah kakek Leman. Dengan tiada terduga-duga terdengar olehku suara seorang lelaki yang belum pernah aku mendengarnya. Mau tidak? Tanya suara lelaki itu mengandung desakan. Tidak berani, Doro. Betul kami miskin, tapi kami orang baik-baik. 5 rupiah. Tidak berani, Doro. 6 rupiah. 7, kata orang itu pula. Aku lihat golokmu begitu tajam. Sekali tebas habislah pekerjaanmu. 7,5,
dan desakan itu terdengar terus. 10 rupiah lah, aku tak berani lebih tinggi lagi. Suara-suara itu tak kuperhatikan benar. Waktu kami merangkak keluar dari sembunyian, kulihat seorang priai keluar dari rumah kakek Leman. Ia berkain batik bagus, berselop mengkilat, berbelangkon solo dan berbaju tutup dengan kancing perak. Itu pun tak menarik perhatianku. 2-3 hari kemudian ada juga orang itu kulihat. Namun perhatian itu tak juga timbul. Kemudian sampailah malam itu, malam yang tak dapat kulupakan. Ayah dan bunda duduk-duduk di pelataran dengan aku dan adik. Sinar bulan memancar-mancar terang. Tapi dengan tiba-tiba saja bulan tersaput oleh mendung tebal, gelap. Guntur mulai menderum, kadang sayup, kadang keras, dan kilat mengejap-ngejap. Kami masuk ke dalam rumah untuk makan malam, dan di luar kentongan sambut menyambut dari sudut ke sudut. Kentongan mana yang memulai tadi? Ibu bertanya. Kelurahan kampung sini. Kami diam mendengarkan. Titir-titir Rajapati. Ayah bilang, ia bangun dari kursinya. Jangan keluar. Baik, aku pergi sebentar. Ibu kelihatan gugup, tapi aku tak mengerti apa yang telah terjadi. Berulang kali aku bertanya padanya, tapi bunda tak juga menjawab. Matanya menjalang kian kemari, mengembara dari sudut yang gelap ke sudut lain. Lampu minyak di tengah-tengah meja menyala damai. Adik sudah sejak jam 7 tadi tidur. Seperempat jam kemudian ayah kembali. Air mukanya kusut. Apa yang terjadi? Ibu menyarangnya dengan pertanyaan. Ah, kakek Leman, jawab ayah sambil duduk di kursinya. Untung martil yang dipergunakannya, yang dihantamnya masih bisa lari ke kelurahan. Apa betul kakek Leman si tua itu? Ayah mengangguk. Diapakan orang ia sekarang? Dipukuli, tapi untung ia tak mempergunakan goloknya. Mengapa pakai martil? Ibu bertanya. Waktu diperiksa dia bilang, golok Doro, cuma golokku yang memberi aku penghasilan selama ini. Aku tak boleh mempergunakannya untuk berbuat durhaka, jadi ku pergunakan martil. Ada apa bapak? Aku bertanya, tapi ayah tak memperhatikan. Aku tak percaya si tua begitu jahat, bunda bilang. Semua itu mungkin tidak selamanya orang waras ingatan. Dengan diam-diam kami makan. Tetapi hal kakek Leman tak juga hapus-hapus dari perhatianku. Dan malam itu seluruh kota diliputi suasana yang gelisah yang membersit dari hati tiap-tiap penduduknya. Pagi harinya kabar tentang Rajapati semalam melebar kemana-mana. Sejak itu kakek Leman tak lagi nampak di rumahnya. Orang bilang ia dikunci di dalam penjara. Tiap pagi ku tunggu-tunggu kalau ia seperti pesakitan lain mengangkuti tong-tong kakus dari penjara ke kali. Ia tak nampak dan aku pun berangkat ke sekolah dengan kenang-kenangan padanya. 3 bulan kemudian peniup-niup berita kakek Leman dijatuhi hukuman 7 bulan dan harus menjalani kerja paksa di Malang. Di rumah ayah bilang pada bunda, betul juga dugaanmu, bukan dia yang jahat. Ia mendapat 10 rupiah untuk perbuatannya itu dari seseorang. Ku coba bercerita pada mereka tentang desakan priai yang datang ke rumah Kek Leman, tapi mereka tak memperhatikan dongengku. Aku terpaksa berdiam diri dengan cerita yang mengamuk dalam hati. Cerita yang harus kuceritakan pada siapa saja untuk melapangkan dada. Berita bahwa kakek Leman mencoba membunuh orang betul-betul menggoncangkan pendapatku terhadapnya. Kenang-kenanganku padanya tak jarang membuat aku takut di malam hari. Sebelum kakek itu pulang kembali ke rumahnya terjadi pula sesuatu yang mengagetkan hatiku. Sore itu kami main balu di tengah jalan. Dari jauh nampak sesosok tubuh yang berjalan payah, terbungkus dalam pakaian serba hitam. Tapi tubuh berjalan itu tak kuasa mengalahkan keasikan permainan kami. Karena itu bukan main terkejutku. Waktu tiba-tiba saja ia berdiri di depanku. Sosok tubuh tadi didekatkan nampak ia mesum, membungkuk. Tegaknya dibantu oleh sebilah tongkat. Mulutnya tersenyum padaku. Sudah lupa engkau padaku? Nampak olehku gigi emasnya. Ingatan itu menghubungkan kenanganku pada kakek Leman. Aku ketakutan menjerit dari lari pulang. Aku ketakutan menjerit
dan lari pulang. 3-4 kali aku menengok ke belakang dan nampak olehku tubuh si Ah masih berdiri membongkok memandangi daku. Tak kuceritakan pada siapapun juga pengalamanku sore itu, walaupun ingin benar aku hendak menyiarkan kemana-mana. Malam itu aku tak sanggup belajar, tarikan bunda pada kupingku, juga cubitannya sekalipun tak kuasa membantu menarik perhatianku pada pelajaran. "Mengapa engkau bertambah goblok?" teriak bunda kesal. Kemudian aku ditariknya ke kamar mandi, dicuci kakiku, digendong dan dilemparkan ke tempat tidur. Suaranya merayu sekarang. "Mengapa engkau begitu bodoh?" Tapi bayangan si A dan kenangan pada kakek Leman lebih menguasai diriku daripada ketakutan pada cubitan dan tarikan pada kuping bunda. Waktu kulihat bunda menekur sedih, baru aku memberanikan diri berkata, "Aku ketakutan, Bu." "Pada apa?" Si Ah datang mengajak aku berbicara. "Aku takut dimartil kakek Leman." Ibu mengusap-ngusap kening dan rambutku, berkata lunak, "Tidak apa-apa, tidurlah." Aku takut. "Tidur denganku." Aku mengangguk dan malam itu aku tidur aman dalam rangkulannya. Di pagi hari terdengar juga olehku bahwa relan emas si Ah telah habis tandas. Emasnya tinggal yang melekat pada giginya. Sekali kulihat ia pergi ke kali untuk mandi dan jalannya tak seperti dahulu lagi. Di antara kedua kakinya seakan-akan ada bantal besar yang tak kelihatan. Dimanapun jua ia kelihatan selalu berpakaian hitam. Itu jua yang melekat pada tubuhnya. "Mengapa Sidin tak pernah datang ke rumah orang tuanya, Bu?" tanyaku pada bunda waktu kabar tentang si Ah meniup ke sana kemari. "Sidin anak rajin, ia sudah bisa beli rumah sekarang. Tentu saja ia tak mau bersusah payah untuk orang-orang malas. Ibu pun tak suka bekerja untuk orang malas. Dan kalau engkau malas, ibu juga tak mau memasakkan makananmu." Ucapan itu cukup kuat untuk membisukan mulutku. Waktu yang panjang berderet-deret lenyap dari sehari ke sehari. Kini Nek Leman sering nampak keluar rumah. Tiap orang tahu ia mengembara ke rumah tetangga-tetangganya di waktu saat makan tiba. Si A jarang nampak selain waktu hendak mandi ke kali. Sekali waktu aku turut makan siang, bunda bilang pada ayah, "Tadi Nek Leman kemari." "Kau beri nasihat?" tanya ayah. "Iya." "Apalah harganya nasihat untuk dia? Beri uang atau nasi dan suruh pergi lagi ia. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan kemalasannya." Aku tak berani menyumbangkan suaraku. Waktu yang 7 bulan itu akhirnya habislah. Kakek Leman kembali ke rumah. Ia tak pernah keluar dari rumah. Tiap hari ia bekerja keras membuat keranjang dan barang-barang lain dari sabut. Ia tak bergaul dengan orang-orang lain lagi. Bila ia diundang selamatan, ia datang, tidak mengobrol sedikit pun. Bila selamatan habis, ia pun pulang dengan diam-diam. Sekali seminggu ia membawa barang buatannya ke pasar. Nenek Leman tak pernah mengembara lagi di waktu saat makan sampai. Sekali-kali aku lihat Kek Leman menganyam di luar rumah. Melihat aku, ia pun tak mau menegur dan terus menyelesaikan pekerjaannya. Dan bila ia kembali merenungi pekerjaan, nampak tak selembar pun rambut yang tinggal hitam putih semata. Jakarta 1951. Cerita dari Blora Pramudia Ananta Tour.